Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas materi tentang algoritma RC6. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Moria Vipah, dan teman saya, Said Muhammad Habib. Pembahasan pertama kami yaitu sejarah algoritma RC6 yang akan dibahas oleh saya sendiri. Sejarah dari RC6. Algoritma RC yang ditemukan oleh Ron Rivers, sering juga disebut Sandy Rivers atau kode Ron. Algoritma RC sendiri telah mengalami beberapa perkembangan dimulai dari RC pertama sampai saat ini RC6. Untuk RC pertama tidak pernah dipublikasikan. RC kedua adalah Cyberblock 24 bit yang dikembangkan pada tahun 1987. RC ketiga yaitu rusak sebelum digunakan. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu RC4. RC4 ini mirip dengan RC2, tetapi pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan algoritma ini dengan kunci lebih besar dari 40 bit. Berikutnya itu ada RC5. Ini juga termasuk algoritma Cyberblock yang cukup cepat. Algoritma ini dikembangkan pada tahun 1994. Pembahasan kita yaitu algoritma RC6. Algoritma RC6 adalah sekumpulan algoritma enkripsi kunci simetris yang dikembangkan oleh Ronald Lynn Rivers dan kawan-kawan. Ini menjadi salah satu kandidat Advanced Encryption Standard AES yang diajukan oleh RSA Security Laboratories kepada NIST. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma sebelumnya yaitu RC5 tadi pada tahun 1994. RC5 RC6 ini telah memenuhi semua syarat yang diajukan oleh NIST. Algoritma RC6 ini juga dikembangkan pada tahun 1997. RC6 ini sebuah blok cipher 128 bit dengan ukuran kunci yang digunakan bervariasi antara 128, 192, dan 256 bit. RC6 memecah blok 128 bit menjadi 4 buah blok 32 bit. Sekian penjelasan saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Said Muhammad Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang kerangka algoritma RC6. Nah, RC6 sendiri itu merupakan algoritma yang memecah blok 128 bit menjadi 4 buah blok, yaitu 32 karena 128 dibagi 4 yaitu 32 bit, dan mengikuti aturan 6 operasi dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah A plus B yang merupakan operasi penjumlahan bilangan integer, lalu A kurang B yaitu operasi pengurangan bilangan integer, lalu A or B yang merupakan operasi eksklusif, lalu A kali B yang merupakan operasi perkalian bilangan integer, lalu A dirotasikan ke kiri sebanyak B, lalu A dirotasikan ke kanan sebanyak B. Nah, itu dia tadi aturan-aturan yang akan dipakai di dalam algoritma RC6. Nah, arsitektur algoritma RC6 sendiri yaitu terdiri dari pembentukan kunci internal, yaitu kunci yang akan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsinya nanti, lalu proses enkripsinya yaitu mengubah pesan nantinya, mengubah katanya itu menjadi kata yang berbeda, lalu dekripsinya yaitu mengembalikan katanya seperti semula lagi. Nah,
cara kerja algoritma RC6 ini. Yang pertama yaitu key expansion algoritma, yang merupakan proses pembuatan key dalam algoritma RC6-nya ini, yang mana kata yang diinputkan nanti akan disimpan di dalam array, yaitu 0 sampai 2R plus 3, yang mana array ini akan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi nanti. Nah, ini dia tadi. Nah, seperti ini saja biar mudah. Kita langsung ke programnya, yang mana program kami ini merupakan program sederhana untuk memproses suatu kalimat yang panjangnya maksimal adalah 16 digit. Nanti akan dicoba dienkripsikan dan dekripsikan kembali. Nah, ini prosesnya. Lalu di sini proses dari algoritma key-nya ini. Nah, pertama ini dia tadi array-nya tadi yang diinputkan akan disimpan di dalam array S. Lalu array S pada indeks ke 0 sama dengan PW, nilai PW-nya. Lalu terjadi perulangan di dalam rank 2 kali R plus 4. Nah, di dalam perulangan itu ya diproses array yang menyimpan kata tadi, yaitu 2R plus 4 tadi dikurang 1. Nah, tadi kata tadi diinput di dalam array S tadi. Nah, selanjutnya diproses, lalu nanti akan terjadi perulangan, yang mana nilai times dari RC6 itu berupa 2R plus 4 yang menghasilkan lebih banyak kunci internal di dalam algoritma RC6-nya tadi ini. Nah, ini merupakan proses terjadinya pembuatan key-nya tadi, yaitu array I sama dengan array I plus A plus B dirotasikan sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena di sini dikurangi 4-nya dikurangi 1, punya 3 kali. Nah, nanti akan menghasilkan user key-nya ini yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsinya nantinya. Nah, selanjutnya setelah key-nya ini terbentuk, maka kita masuk ke proses enkripsi, yang mana mengubah kata awal yang diinputkan tadi ke kata yang berbeda. Nah, fungsi enkripsi ini menerima inputan satu blok plain text yang akan dibagi menjadi 4 register, yang masing-masing berupa W-bit, ya, W-bit A, B, C, dan D. Nah, nantinya seperti kita akan menginputkan kata seperti UTS KI. Nah, ini digolongkan dalam satu blok yang nantinya akan dibagi blok tersebut menjadi kepada 4 register ini yang berupa W-bit untuk AB, A, B, C, dan D. Nah, ini dia diprosesnya tadi. Nah, ini nanti akan diproses, dienkripsikan tadi kata-katanya tadi yang telah diinputkan. Nah, dalam proses enkripsi juga memerlukan array S sebagai kunci yang telah didapatkan di proses sebelumnya, yaitu array S-nya tadi yang didapatkan di proses pembuatan key-nya tadi.
dan output dari proses enkripsi ini berupa shifter text yang disimpan di dalam register A, B, C, dan D nantinya. Ini prosedurnya. Kita langsung coba ke pelan-pelan tahapan. Nah, tahapan pertama yang dilakukan dalam proses enkripsi ini yaitu melakukan half round loop yang seperti RC5. Itu yang pertama adalah A sama dengan AB dirotasikan sebanyak B, lalu ditambahkan array I-nya dalam yaitu proses perulangan atas dasar perulangan tadi. Nah, untuk memperhemat waktu, prosesnya itu dilakukan secara paralel, yaitu langsung kedua-duanya, yaitu tadi ada 4 dibagi 2. Yang pertama untuk register AB, lalu yang sisanya CD seperti ini. Nah, tahapan ketiga pada tahap pertukaran, daripada menukar A dengan B dan C dengan D, lakukan permutasi antar keempat register. Nah, ini perbedaan RC6-nya, yaitu dia langsung mempermutasi keempat registernya tadi, yang akan mempengaruhi semua komponen registernya tadi, dan semua komponen registernya tadi akan terkomputasi. Nah, seperti ini. Yang sebelumnya dipisah-pisah, untuk AB sama dengan BA, CD sama dengan DC. Selanjutnya dia akan langsung memproses keempat registernya tadi. Nah, lalu tahapan keempat, campurkan komputasi AB dengan CD lebih jauh, yaitu dengan mempertukarkan kedua nilai yang menyatakan jumlah rotasi pada masing-masing komputasi. Nah, seperti ini. Lalu dalam RC6 ini digunakan fungsi fx sama dengan x kali 2x plus 1 mod 2w, yang mana fungsi ini dapat memanfaatkan seluruh bit di dalam data untuk mengatur jumlah bit yang dirotasikan. Nah, itu dia. Lalu fx ini dirotasikan ke kiri sebanyak 5 bit. Namun di metode algoritma RC6 yang sudah berkembang tidak menggunakan 5 bit lagi, melainkan 2 log W yang menjadi patokan rotasinya. Nah, transformasi ini terpilih karena fungsi fx yang merupakan fungsi satu persatu memiliki bit order yang menentukan jumlah rotasi yang akan digunakan, yang sangat bergantung pada x. Nah, ini dia proses rotasi-rotasinya di dalam proses enkripsinya tadi. Lalu setelah loop di atas selesai, setelah perulangan di atas ini selesai, akan terdapat hasil di mana plain text bisa menunjukkan bagian input ronde pertama, yang mana kan tadi inputannya itu berupa plain text tadi, ini KI tadi. Ini merupakan plain textnya bagian pertama yang disimpan di dalam register A, B, C, dan D. Register A, B, C, dan D. Nah, lalu nanti setelah dienkripsi akan menghasilkan shifter yang bisa menunjukkan bagian input ronde terakhir dalam enkripsi. Nah, hasilnya itu akan berupa shifter yang disimpan nantinya di setiap register A, B, C, dan D. Nah, ini dia prosesnya. Di codingannya, di programnya sama, yaitu
B sama dengan B plus array 0, lalu D sama dengan D plus array 1. Lalu dijadikan perulangan. Nah, ini dia. Ini kita menggunakan roundnya 12, lalu W-nya 32, lalu modulonya 2 pangkat 32. Nah, ini tadi yang mana fungsi fx tadi, fungsi fx-nya tadi, ini kan merupakan fungsi fx ini ya. Dia tidak menggunakan 5 lagi, melainkan 2 log W tadi, 2 log W. Nih, perlu diketahui juga dalam varian baru RC6, jumlah rotasi ke kiri yang mengikuti fungsi kuadrat bukan 5 bit lagi, tetapi 2 log W bit. Nah, ini dia prosesnya. Nanti setelah prosesnya ini akan menghasilkan data sebuah enkripsi yang disimpan di dalam setiap registernya ini, A, B, C, dan D. Ini. Nah, ini kan berbeda ini kodenya. Seperti ini, hasil dari UTS-KI ini dimasukkan ke dalam register A, B, C, dan D, lalu diproses melalui proses enkripsi, lalu kodenya berubah karena proses enkripsinya tadi. Nah, itu dia, ini proses-prosesnya. Nah, ini dia tadi, atau kita dapat lihat di sini saja. Oke. Ya. B, D. Nah, B ini plus S 0, D S1. Nah, B ini nantinya akan menghasilkan ini hasilnya dari B ini, alurnya S2 A plus S array 2R plus 2. Nah, sama dengan D itu menghasilkan C S 2R plus 3. Nah, ini dia, ini fungsi fx nya tadi, lalu ini proses rotasinya juga A atau P proses ini dirotasikan sebanyak Q, lalu ditambah array 2i. Nah, itu dia proses dari enkripsinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses deskripsinya. Nah, sebetulnya proses deskripsinya ini sama, namun yang membedakan yang pertama adalah inputannya, yang mana inputan pada proses enkripsi tadi yaitu berupa input awal, tetapi pada proses deskripsi yaitu berupa chapter yang disimpan di dalam array register A, B, C, dan D, yang mana ini tadi. Nah, ini hasilnya akan digunakan di dalam proses deskripsinya. Dia akan menggunakan ini, berbeda dengan ini proses enkripsi, dia menggunakan kata originalnya. Nah, selanjutnya dalam proses deskripsi juga menggunakan array S sebagai kuncinya juga. Dia akan mengubah kata yang sudah dienkripsikan menjadi kata awalnya semula, yang mana outputnya itu nanti berupa plain text yang disimpan di dalam register A, B, C, dan D. Dia akan kembali menjadi plain text. Prosesnya itu
C sama dengan C dikurang S, array S, 2R plus 3. A-nya A kurang array S 2R plus 2. Nah, ini prosesnya. Sama. Ini proses deskripsinya. Nah, ini diawali dari sini, lalu dirotasikan sebanyak 2 log W, bukan 5 lagi, 2 log W. Nanti hasilnya akan berbalik. Nah, dia akan membalikkan kata ini yang sebelumnya dari atas ke bawah, dia akan dibalikkan. Jadi hasilnya ini dia akan bermula dari sini, dibalik ke atas gitu. Nah, langsung saja. Ini videonya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini enkripsinya, ini deskripsinya, source-nya, hasil dari aplikasinya. Nah, aplikasinya coba kita reload dulu. Kita runkan. Nah, ketika diinputkan key-nya saya buat RC6, lalu kata yang diinputkan itu UTS-KI. Nah, kata inilah yang dienkripsikan, yang dipecah, lalu dimasukkan ke dalam 4 register ini, A, B, C, dan D. Nah, maksimal panjang yang diinputkan itu adalah 16. Kalau dia lebih dari 16, dia akan tetap membaca 16 saja, jadi sisanya dia tidak akan membaca. Lalu dalam proses enkripsinya setelah diproses, tadi dia dimasukkan ke dalam registernya, lalu diproses tadi berdasarkan langkah-langkah tadi. Nah, dia akan menghasilkan chippernya itu disimpan juga di dalam register A, B, C, dan D. Nah, ini dapat dilihat yang pertama itu kodenya ini seperti ini, lalu setelah dienkripsi kodenya itu berubah karena telah dienkripsi tadi. Nah, hasil enkripsi katanya tadi berupa ini. Ini yang atau itu apa bacanya. Lalu nah, ini kata yang disimpan di dalam chipper ini. Nah, kata yang disimpan di dalam chipper ini digunakan dalam proses dekripsi yang akan mengembalikan kata ini menjadi kata semula tadi. Yang ambil data dari chipper di register A, B, C, dan D. Nah, diproses berdasarkan algoritma dekripsinya dan dihasilkan lagi seperti kata awal di register A, B, C, dan D. Nah, ini dia deskripsinya, yaitu UTS-KI, sama dengan kata awalnya UTS-KI. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kerangka, arsitektur, lalu cara kerjanya, source code, pseudocode-nya, dan berupa aplikasi sederhana yang mengenkripsi dan deskripsikan beberapa kata, lalu diubah, dienkripsikan menjadi kata yang berbeda. Dan selanjutnya, masa depan algoritma saya kembalikan kepada yaitu Maurifa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi berikutnya yaitu masa depan algoritma. Membahas masa depan algoritma RC6, sebelum itu saya akan membahas tentang bagaimana pemecahan
sebelum RC6. Yang pertama itu RC1 dan 3 itu tidak pernah dipublikasikan. RC1 tidak pernah dipublikasikan dan RC3 itu rusak sebelum dipublikasikan. Untuk RC2 itu dapat dipecahkan dengan memiliki satu kunci di antara dua nilai dan ada kemungkinannya itu ada 2 pangkat 34 kemungkinan plain text. RC4 dipecahkan menggunakan exhaustive search yaitu brute force. Batasan kuncinya itu ada 40. Pemerintah Amerika Serikat itu hanya membatasi 40 bit. Tetapi di luar dari negara itu bisa juga maksimalnya itu ada 128 bit. Kemudian ada RC5. Untuk RC5 ini pemecahannya itu memungkinkan harus memilih ada kunci lemahnya, yaitu ada 2 pangkat 10 jumlah putaran. Kunci lemah di sini itu adalah suatu kunci rahasia pada algoritma blok dengan satu nilai tertentu yang dapat memperlihatkan suatu keteraturan yang terjadi pada proses enkripsi. Dan untuk masa depan sebelum itu, kelebihan dari algoritma RC6 itu algoritma yang terdiri atas rotasi yang berdasarkan data menggunakan exclusive OR yang bergantian. Jadi fungsi modulo dan fungsi persamaan yang menggunakan rotasi yang tetap. Jika salah satu komponennya hilang, maka kunci dapat ditemukan dengan relatif mudah. Kemudian RC6 ini algoritmanya cyberblock yang sangat aman, padat dan sederhana. Tidak menghabiskan penggunaan memori yang banyak bila diterapkan ke dalam smart card. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma RC6 yaitu kurang fleksibilitas karena tidak dapat diterapkan pada platform yang beragam. Terlepas dari itu, orang yang tidak berkepentingan tidak akan dapat membongkar data kunci yang tepat. Walaupun tentunya untuk menemukan metode tersebut memerlukan teori matematika yang cukup rumit. Tetapi intinya, bagaimana mengimplementasikan metode-metode yang telah diakui keampuhannya tersebut di dalam aplikasi kriptografi sehingga dapat meningkatkan keamanan dari aplikasi yang dibangun. Jadi algoritma RC6 ini termasuk algoritma yang paling aman, rumit dan sederhana karena melibatkan confusion, diffusion, jaringan Feistel dan panjang blok dan kuncinya itu sangat besar. Jadi algoritma ini algoritma ini akan bisa digunakan, tidak bisa dipecahkan beberapa tahun yang akan datang. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.